Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ajhari dengan NIM akhir 129, yang mana pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat tugas video yang mana bertemakan etika profesi hukum yang diampu oleh Bapak dosen Kamarusdiana. Oke, kita langsung pembahasannya ya guys ya. Oke, di sini kita akan membahas empat. Yang pertama ada kode etik profesi hakim, yang kedua ada kode etik profesi jaksa, yang ketiga ada kode etik profesi advokat, dan yang keempat itu ada kode etik profesi hakim MK. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu ada kode etik profesi hakim. Di sini ada tiga penjelasan ya guys ya. Pertama ada pengertiannya, kedua ada prinsipnya, dan yang ketiga ada dasar hukumnya. Oke, kita masuk di pengertian. Pengertian kode etik profesi hakim. Apa sih itu pengertian kode etik profesi hakim? Nah, kode etik profesi hakim itu bisa dikatakan pedoman yang mengatur perilaku serta tindakan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi, kode etik profesi hakim ini dia itu mengatur segala perilaku atau tindakan-tindakan hakim dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Nah, kode etik ini ya tujuannya untuk memastikan bahwa hakim itu tuh menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan juga keadilan. Itu pengertiannya, guys ya. Lanjut. Nah, yang kedua itu ada prinsip kode etik. Nah, di sini ada beberapa golongan, guys. Yang pertama, independensi. Apa sih itu independensi? Nah, hakim harus mempertahankan kemandiriannya dalam setiap keputusan yang dibuatnya, bebas dari pengaruh, bebas dari tekanan, atau campur tangan dari pihak luar gitu, termasuk pemerintah, kelompok kepentingan, atau individu lainnya. Independensi ini harus dijaga, baik dalam hal institusional maupun personal. Jadi, ya independensi ini harus ada gitu di dalam kehakiman ini harus ada karena apa ya harus dijaga dengan baik karena harus di hukum Indonesia itu harus tertata rapi, harus turun temurun, harus ada gitu, harus dijaga. Nah, yang kedua itu ada imparsialitas. Apa sih imparsialitas itu? Nah, oke. Hakim harus bersikap adil dan tidak memihak dalam menangani setiap masalah. Setiap keputusannya juga harus didasari pada fakta dan hukum yang berlaku tanpa bias atau prasangka terhadap salah satu pihak yang terlibat. Nah, di poin yang kedua ini, si hakim ini harus bertindak adil, nggak boleh memihak atau apa ya, nggak berat sebelah lah gitu. Jadi setiap keputusannya ini juga harus berdasarkan fakta dan juga hukumannya itu harus yang berlakunya ini harus timpa gitu. Nah, oke. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu integritas. Apa sih integritas? Nah, hakim harus menjunjung tinggi kejujuran dan moralitas setiap tindakannya. Integritas pribadi dan profesional juga harus terjaga sehingga dapat dipercaya dalam masyarakat dan para pihak yang berperkara. Nah, poin yang ketiga ini juga sangat penting nih guys, karena si hakim ini tuh dia ini harus apa ya melakukan sebuah kejujuran dalam bertindaknya gitu. Karena dengan cara kayak gitu biar orang-orang paham gitu, biar orang-orang ini percaya gitu, paham akan apa yang ia kerjain gitu, apa yang ia laksanain nih terhadap sebuah perilaku atau sebuah hal tersebut gitu kan. Jadi biar orang-orang publik ini orang percaya kepada dia bahwa dia ini berlaku apa ya moralitasnya terus juga kejujurannya itu dia sangat mantep lah gitu. Nah, lanjut. Yang keempat, poin keempat ini ada kecakapan dan kesetiaan kepada hukum. Nah, apa sih kecakapan dan kesetiaan kepada hukum? Hakim harus memiliki pengetahuan yang luas, yang mendalam, dan terus-menerus meningkatkan kompetisinya melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi si hakim ini nggak boleh semena-mena nih, karena dia ini harus memiliki pengetahuan yang luas, yang dalam terkait tentang hukum. Terus juga dia ini harus terus meningkatkan kompetisinya melalui ya pendidikan dan pelatihan kemahiran hukum yang ia jalani gitu. Nah, kesetiaan ini tidak hanya kepada pasangan ya guys ya. Kesetiaan ini juga ada kepada hukum. Berarti kalau kesetiaan kepada hukum, setiap keputusannya itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku, gitu. Baik secara tekstual maupun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Nah, kesetiaan kepada hukum
ini itu ya harus didasari dengan hukum yang berlaku dong gitu kan, baik secara tekstual maupun dengan prinsip-prinsip keadilan. Itu poin keempat. Oke, lanjut ke poin yang kelima, itu ada kerahasiaan. Oke, apa sih kerahasiaan gitu kan? Nah, di sini hakim itu harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas. Ya iya dong, hakim ini harus menjaga karena dengan cara kayak gitu supaya dia ini dipercayai banyak publik gitu. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa jika diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkan itu kecuali jika misalkan diwajibkan buat disebarluaskan gitu oleh hukum untuk diungkapkannya gitu. Ya udah berarti nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada diwajibkannya ya udah berarti si hakim itu harus menjaga kerahasiaan tersebut gitu agar tidak bocor ke lain pihak gitu. Nah, kalau misalkan si hakim melakukan pelanggaran di sini juga ada nih. Pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat merusak kepercayaan publik dan mengancam integritas sistem peradilan. Nah, kalau misalkan dia melanggar, ya otomatis banyak orang yang nggak percaya dia dong gitu. Masyarakat-masyarakat atau publik gitu nggak mempercayai dia gitu. Nah, dan itu pun bisa mengancam integritas sistem peradilan yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada dasar hukum, yes. Dasar hukum yang menjadi landasan kode etik hakim di Indonesia. Nah, di sini poin pertama itu diambil dari Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 24 ayat 1, di situ bunyinya gini, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu di pasal 24 ayat 1. Nah, pasal 24B ayat 1 itu juga di situ bunyinya gini, menyebutkan bahwa Komisi Yudisial atau KY memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dan poin yang kedua itu diambil dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dikutip dari pasal 3 ayat 5 yang berbunyikan mengamatkan bahwa hakim wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan poin yang ketiga diambil dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Di situ bunyinya juga gini, menyebutkan pentingnya kode etik dan pedoman perilaku dalam menjaga integritas dan independensi hakim. Oke, nah di sini juga masih ada nih. Lanjut ya, nomor 4 poinnya. Diambil dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Di situ berbunyikan bahwa memperkuat ketentuan mengenai kewajiban hakim untuk mematuhi kode etik dan pedoman dalam menjalankan tugasnya. Nah, poin yang kelima itu diambil dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Nah, di situ berbunyikan bahwa menegaskan kembali pentingnya kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, poin yang keenam itu diambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Nah, dikutip dari pasal 20 huruf B. Di situ berbunyi memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Nah, poin yang ketujuh nih, dasar hukum yang ketujuh ya, yang akhir nih. Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 02 garis miring PB garis miring MA garis miring 2012 dan nomor 02 garis miring PB garis miring P titik KY garis miring 09 garis miring 2012 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan peraturan yang secara khusus mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia. Nah, di situ dijelaskan semua tuh ada nih tentang kehakiman ini ada di yang saya sebutkan tadi 7 poin tadi ya guys ya. Oke, oh lanjut di nomor 8 ada tentang peraturan Mahkamah Agung. Ini dua lagi nih. Ada tentang peraturan Mahkamah Agung atau disingkat Perma
Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung. Badan peradilan di bawahnya mengatur mengenai disiplin kerja hakim termasuk penerapan dan pedoman perilaku. Nah, terus juga di bagian keduanya itu ada Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atas langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Di situ berbunyi memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku hakim sesuai dengan kode etik. Nah, di poin yang ke-9 nih, keputusan-keputusan lainnya. Jadi, berbagai keputusan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang kaitannya itu dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu dasar hukumnya. Oke, guys. Lanjut ke kode etik profesi jaksa. Di sini juga dibagi menjadi 3 ya. Ada pengertiannya, prinsipnya, dan juga ada dasar hukumnya. Oke, yang pertama pengertiannya. Kode etik profesi jaksa apa sih gitu kan? Adalah merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab jaksa, yang mana dia itu dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan juga berintegritas. Jadi, si jaksa ini juga dia tuh harus mengatur perilaku dia gitu, tanggung jawab dia atas nama jaksa dia gitu kan. Dia juga harus menjalankan tugasnya ya, sesuai dengan aturan yang ada gitu. Untuk memastikan penegakan hukumnya, dia harus adil, harus transparan, dan juga harus berintegritas gitu. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan dan memastikan bahwa tiap jaksa menjalankan tugasnya dengan profesionalitas dan moralitas yang tinggi. Nah, jadi dia ini juga harus menjaga kepercayaan publik atau masyarakat-masyarakat luas gitu terhadap institusi kejaksaannya dia gitu. Karena ya itu sebagai pedoman atau tugasnya dia gitu sebagai jaksa, ya harus menjunjung tinggi moralitas gitu. Itu pengertiannya ya guys ya. Lanjut, yaitu prinsipnya nih. Nah, ada beberapa golongan nih prinsipnya. Prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam kode etik profesi jaksa. Pertama, integritas. Sama integritas nih. Jaksa, dia ini harus menunjukkan kejujuran dan moralitas yang tinggi dalam setiap tindakannya. Integritas pribadi dan profesional juga harus selalu tetap dijaga gitu untuk menjaga kepercayaan orang-orang tadi, publik. Nah, di sini dijelaskan poin 1, ya dia harus menjunjung tinggi kejujuran yang paling utama gitu. Karena ya untuk menjaga kepercayaan orang-orang agar supaya dia dipercayai oleh banyak orang ya dia harus melakukan kejujuran dan melakukan moralitas yang tinggi itu poin 1. Oke. Kalau poin yang kedua itu ada independensi. Sama, independensi. Nah, di sini jaksa ini harus bersikap mandiri dalam menjalankan tugasnya, bebas dari pengaruh, bebas dari tekanan dari pihak manapun. Keputusan yang diambil pun harus berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi. Nah, poin yang kedua, ya di sini dia harus bersikap mandiri dan menjalankan tugasnya gitu. Dia juga nggak boleh terpengaruh oleh orang lain, bebas lah gitu. Dia juga nggak boleh melakukan apa ya, dapat tekanan dari luar. Dia tuh nggak harus kayak gitu. Dia harus netral lah gitu, harus mandiri gitu. Dan keputusan yang diambilnya pun harus fakta dan berdasarkan sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku gitu tanpa adanya intervensi. Itu poin yang kedua. Nah, kalau poin yang ketiga itu ada imparsialitas. Apa sih imparsialitas? Nah, jaksa harus bersikap adil dan tidak memihak dalam penanganan setiap kasus. Setiap keputusan harus dibuat berdasarkan bukti dan hukum tanpa prasangka atau bias terhadap salah satu pihak. Nah, poin yang ketiga, jaksa juga harus bersikap adil dan tidak memihak gitu untuk melakukan penanganan dari setiap kasusnya itu. Nah, karena ya dengan cara kayak gitu, ya dia apa ya bisa dikatakan setiap keputusannya ini harus dibuat berdasarkan buktinya gitu, bukti dan hukumnya, hukum yang ada gitu, hukum yang berlakunya gitu. Itu poin yang ketiga ya. Nah, lanjut. Yang keempat, dia ini harus profesionalisme. Jaksa harus menjalankan tugas dengan kompetisi dan keahlian yang tinggi. Terus-menerus meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, si jaksa ini juga, dia ini harus tugasnya itu menurut saya ya, dia ini harus ahli gitu. Harus tinggi juga gitu keahliannya itu. Dia harus menggali, dia harus punya wawasan luas, dia juga harus
mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang bagus gitu dengan cara yang melalui pendidikan dan pelatihan gitu. Nah, terus poin yang kelima itu ada kerahasiaan. Si jaksa harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas, kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang untuk mengungkapkannya. Nah, nomor 5 juga poinnya sama, kerahasiaan. Informasi yang diperoleh selama ia menjalankan tugasnya itu jangan sampai bocor ke lain orang gitu, ke lain pihak. Kecuali ya jika diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkannya, ya pasti harus dong, karena diwajibkan. Kalau misalkan tidak ya udah gitu. Nah, di sini juga misalkan dia melakukan informasinya itu bocor gitu kepada para pihak. Ya, dia melakukan sebuah pelanggaran dan pelanggaran itu terhadap kerahasiaan dapat merusak kepercayaan orang, publik, dan integritas sistem peradilan juga gitu. Nah, yang keenam, itu ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Jaksa harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku. Setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas atau Komite Etik. Nah, poin yang ketujuh, sikap dan perilaku yang layak. Si jaksa ini harus bersikap sopan, bermartabat, dan menjaga perilaku yang sesuai dengan kehormatan profesi, baik di dalam maupun di luar kerja gitu. Ya, dia ini harus bersikap sopan ya. Pasti dong kalau sopan gitu. Bermartabat dan menjaga perilaku dia gitu. Mau itu di dalam, mau itu di luar. Dia harus selalu apa ya? Menjaga martabat dia lah gitu sebagai jaksa. Ya, terus juga sikap dan perilaku yang layak ini termasuk bagaimana jaksa berinteraksi dengan hakim itu, pengacara, saksi, tersangka, terdakwa, dan publik. Oke, next. Yang ketiga itu ada dasar hukum. Nah, di sini ada tiga ya guys ya. Pertama, diambil dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 6 huruf C. Di situ berbunyi, menyatakan bahwa kejaksaan berwenang untuk menyusun dan menetapkan kode etik jaksa, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Nah, ada juga dari pasal 7 nih, di situ berbunyi, menyebutkan tentang kewajiban jaksa untuk mematuhi kode etik profesi jaksa dan menjaga kehormatan serta martabat profesi. Nah, poin yang kedua, itu dikutip dari Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung nomor KEP 067 garis miring A garis miring JA garis miring 07 garing 2007 tentang kode perilaku jaksa. Di situ mengatur secara rinci mengenai kode perilaku jaksa, termasuk prinsip-prinsip etika dan moral yang harus diikuti oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu yang poin kedua. Nah, poin yang ketiga, itu dikutip dari Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia. Di situ berbunyi Instruksi Jaksa Agung yang dikeluarkan dari waktu ke waktu mengenai penegakan dan pengawasan terhadap kepatuhan jaksa pada kode etik profesi. Lanjutannya nih ya, masih ada lanjutannya. Penegakan kode etik jaksa. Penegakan kode etik jaksa dilakukan oleh berbagai badan pengawasan internal di lingkungan Republik Indonesia, antara lain Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap kinerja dan perilaku jaksa. Nah, terus yang kedua, melakukan pengawasan internal kejaksaan. Unit di dalam kejaksaan yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan kode etik jaksa serta menindak pelanggaran yang terjadi. Nah, penegakan yang efektif terhadap kode etik ini sangat penting untuk menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keadilan dalam proses penegakan hukum ya. Dengan demikian, si jaksa ini diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Oke guys, selanjutnya itu ada kode etik profesi advokat. Sama, di sini juga ada tiga. Ada pengertiannya, prinsipnya, dan dasar hukumnya. Oke, masuk ke pengertiannya. Oke guys, di sini ada pengertian kode etik profesi advokat. Nah, seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan tanggung jawab advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ya, tujuannya untuk memastikan bahwa advokat ini menjalankan tugasnya itu dengan integritas, profesionalisme, dan menghormati prinsip keadilan. Gitu. Selanjutnya, itu ada prinsip. Nah,
Di sini itu ada beberapa juga nih, guys. Pertama, integritas. Advokat harus bertindak jujur, berintegritas, dan beretika dalam semua hal. Mereka harus menghindari perilaku yang dapat merugikan pihak lain atau integritas profesi. Nah, yang kedua itu ada kerahasiaan. Si advokat, ya dia harus wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama hubungan profesional dengan klien, kecuali jika diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkannya atau dengan izin dari klien. Kalau misalkan dia nggak dapat izin dari klien, ya nggak boleh dibocorkan itu kerahasiaannya, guys. Nah, yang ketiga itu ada kompetensi. Advokat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas. Mereka harus terus-menerus meningkatkan kompetensi profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Gitu. Nah, lanjut. Yang keempat, itu ada imparsialitas dan ketidakberpihakan. Advokat ini harus memberikan nasihat hukum dan bertindak untuk klien dengan objektif, tanpa memihak tahu atau terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Yang poin kelima, itu ada loyalitas kepada klien. Si advokat harus mengutamakan kepentingan kliennya, memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan kemampuan profesionalnya lah gitu. Nah, yang keenam, itu ada perilaku yang layak dan sopan. Advokat harus bersikap sopan, bermartabat, menghormati semua pihak yang terlibat dalam proses hukum ya, kayak termasuk hakim, pihak lawan, saksi, dan juga rekan sejawatnya gitu. Nah, yang ketujuh ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan advokat. Nah, di sini harus mematuhi semua hukum, peraturan perundang-undangan, dan kode etik yang berlaku. Mereka juga harus menghindari segala bentuk perilaku yang melanggar hukum atau tidak etis lah. Nah, yang kedelapan, penghindaran konflik kepentingan advokat harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau persepsi adanya konflik kepentingan. Jika terjadi potensi konfliknya, advokat harus mengundurkan diri dari penanganan perkara tersebut. Itu. Nah, lanjut. Selanjutnya nomor 03 itu ada dasar hukum kode etik advokat. Di sini dikutip dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di sini ada dua kutipan nih, pasal 26 ayat 1. Ia berbunyi di situ, menyatakan bahwa advokat wajib mematuhi dan menjaga kehormatan serta martabat profesi advokat. Nah, pasal 27 di situ berbunyi menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat dapat dikenai sanksi oleh organisasi advokat. Nah, poin yang kedua itu ada Kode Etik Advokat Indonesia atau KEAE. Disusun dan disepakati oleh organisasi advokat di Indonesia. KEAE mengatur secara rinci mengenai prinsip-prinsip etika dan moral yang harus diikuti oleh setiap advokat dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini ada dua pasal nih. Pertama, pasal 2 KEAE menegaskan penting integritas, kejujuran, dan kemandirian dalam menjalankan profesi advokat. Terus juga yang kedua, pasal 3 KEAE mengatur tentang kerahasiaan tanggung jawab dan loyalitas advokat kepada klien. Nah, di sini ada penegakan kode etik advokat. Penegakan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh organisasi advokat di Indonesia seperti PERADI. PERADI itu Perhimpunan Advokat Indonesia. Terus ada KAI, Kongres Advokat Indonesia, dan yang terakhir ada IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Nah, di sini ada beberapa prosedur penegakannya. Satu, pengaduan. Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan advokat dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang bersangkut. Nah, jadi kalau misalkan ada misalkan pihak yang merasa dirugikan gitu atau merasa apa ya, kayak advokat ini kurang gitu kerjanya gitu atau tindakannya itu. Nah, kalian para pihak ini boleh mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan organisasi ini yang ketiga ini, Peradi, KAI, Kadin gitu. Nah, terus yang kedua itu ada pemeriksaan. Dewan Kehormatan akan memeriksa dan mengkaji pengaduan tersebut untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran kode etik. Nah, kalau misalkan kalian udah melakukan pengaduan, misal ada salah satu pihak, dia itu mengadu, dia merasa dirugikan oleh salah satu advokat dan mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat gitu. Ketiga ini, misalkan ke Peradi.
Nah, si Dewan Kehormatan ini dia itu akan mengkaji, memeriksa pengaduan tersebut, betul adanya apakah terjadi pelanggaran kode etik atau tidak gitu. Nah, yang ketiga itu sidang kehormatan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, akan dilakukan sidang kehormatan untuk mengadili advokat yang bersangkutan. Advokat berhak untuk memberikan pembelaan. Nah, kalau misalkan setelah satu, dua, terus ketiga ini sidang kehormatan, jika ditemukan emang benar ada bukti pelanggaran gitu, ya advokatnya ini bakal diadili gitu, dan si advokat ini berhak untuk memberikan pembelaan gitu. Nah, poin yang keempat itu ada keputusan dan sanksi. Dewan Kehormatan akan mengeluarkan keputusan berdasarkan hasil sidang. Sanksi dapat berupa peringatan, skorsing, atau pencabutan izin praktek. Nah, setelah satu, dua, sama tiga poin tadi, lanjut keempat nih ada keputusan dan sanksi. Kalau misalkan dia benar apa ya melakukan sebuah pelanggaran, terus Dewan Kehormatannya ini mengeluarkan keputusannya itu berdasarkan dengan hasil sidang. Nah, terus dia ini dapat beberapa sanksi gitu. Bisa itu ada peringatan, skorsing, atau dia ini pencabutan izin praktek. Kayak gitu. Nah, lanjut ya. Yang terakhir, itu ada kode etik profesi hakim MK. Sama, di sini juga ada tiga ya, guys ya. Pertama ada pengertiannya, ada prinsipnya, dan yang ketiga ada dasar hukumnya, guys. Oke, guys. Pertama, ada pengertiannya. Kode etik profesi hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah pedoman yang mana dia ini mengatur perilaku, tanggung jawab, dan standar etika hakim Mahkamah Konstitusi atau bisa dibilang MK dan menjalankan tugasnya. Oke, lanjut. Nomor dua, yaitu prinsip. Di sini juga ada beberapa kategori atau golongan prinsip-prinsip utama dalam kode etik profesi hakim MK. Pertama ada independensi dan imparsialitas. Nah, si hakim MK ini harus mempertahankan independensi dan imparsialitasnya untuk menjalankan tugas yudisialnya. Mereka harus bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak lain, termasuk kekuasaan eksekutif, kelompok kepentingan lainnya. Nah, poin yang kedua, itu ada integritas dan kehormatan. Si hakim MK, dia ini harus memiliki integritas yang tinggi gitu dan menjaga kehormatan pribadi serta institusi. Mereka juga harus menghindari segala bentuk perilaku yang dapat merusak reputasi pribadi dan institusi MK. Poin yang ketiga, itu ada profesionalisme dan kompetensi. Hakim MK harus memiliki pengetahuan hukum yang luas dan berkompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Ya iya dong, dia ini harus apa ya, punya pengetahuan yang luas, yang dalam gitu terkait tentang hal apapun itu yang berkaitan dengan hakim MK ya. Terus juga dia ini harus apa ya, guna ketika dia tahu segala hal gitu, tahu tentang pengetahuan hukumnya yang luas dan dalam, itu dia bisa memadai untuk menjalankan tugasnya gitu. Terus juga mereka harus terus-menerus meningkatkan kemampuannya. Ya selain dia mempunyai pengetahuan luas, ya dia juga harus terus-menerus menggali apa yang ia ketahui gitu melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan gitu. Nah, yang keempat itu ada kerahasiaan, guys. Kerahasiaan atau hakim MK harus menjaga kerahasiaannya ini semua informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya, kecuali diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkannya. Nah, si hakim MK juga ya harus menjaga gitu kerahasiaannya. Karena kalau misalkan dia melanggar, ya dia juga di sini jelaskan pelanggaran terhadap perbuatan itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap MK gitu, guys. Itu prinsipnya. Terus juga ada lanjutannya nih, poin yang kelima. Itu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan hakim MK harus mematuhi semua hukum, peraturan perundang-undang, dan kode etik yang berlaku. Mereka harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Poin keenam, kehati-hatian. Hakim MK harus bertindak dengan kehati-hatian yang tinggi, memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan didasarkan pada bukti yang jelas, analisisnya hukum yang mendalam, dan penilaiannya itu yang objektif. Poin yang ketujuh, itu ada transparansi dan akuntabilitas. Hakim MK harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat dan siap memberikan alasan yang jelas dan logis untuk setiap keputusan. Transparansi dalam proses peradilan membantu membangun kepercayaan publik terhadap MK. Itu poin ketujuh. Nah, yang ketiga, ada dasar hukumnya.
Dasar hukum kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini ada beberapa dikutip juga dari undang-undang. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini dijelaskan dan diambil dari pasal 24C ayat 6. Ia berbunyi menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi ini harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Poin yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal di ini diambil dari dua pasal, pasal 4 ayat 1 dan pasal 27. Nah, pasal 4 ayat 1 ia berbunyi menyebutkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi ini harus wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, pasal 27 nih, ia berbunyi mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim MK termasuk mekanisme pengawasan etika. Dan yang ketiga, itu dikutip dari Peraturan Mahkamah Konstitusi MK. Nah, di sini juga ada dua nih, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2003 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Merupakan peraturan yang secara khusus mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim MK. Terus yang kedua nih, juga peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2020 tentang tata beracara di Mahkamah Konstitusi, mengatur prosedur dan tata cara beracara di MK, termasuk aspek etika dan perilaku hakim. Oke, lanjut. Di sini ada penegakan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Di sini ada beberapa ya guys ya, dikutip ada beberapa golongan. Penegakan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk: satu, menerima pengaduan dari masyarakat, pihak yang berperkara, atau pihak lain yang berkepentingan mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK. Terus, poin yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan yang masuk dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Ketiga, mengadakan sidang etik, melaksanakan sidang etik untuk mengadili dan menilai apakah telah terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim MK. Nah, yang keempat, menjatuhkan sanksi. Jika terbukti terjadi pelanggaran, Dewan Etik dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai mulai dari teguran hingga rekomendasi pemberhentian. Jadi guys, dari keempat poin ini bisa dijelaskan misalkan eh, Mahkamah Konstitusi ini dia ini apa ya, dapat menerima pengaduan dari masyarakat. Misal ada salah satu masyarakat dia mengadu nih kepada Mahkamah Konstitusi ini, ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi ini gitu kan. Nah, terus dilakukanlah pemeriksaan nih. Pengaduan tersebut ini diperiksa dulu nih. Terus juga menggali data-data atau mengumpulkan bukti-bukti gitu kan. Yang buktinya ini yang relevan, yang fakta gitu. Nah, terus yang ketiga, Dewan Mahkamah Konstitusi ini mengadakan sidang etik, yang mana sidang etik ini ya mengadili dan menilai apakah telah terjadi, apa emang benar terjadi gitu pelanggaran kode etik oleh hakim MK gitu. Kalau misalkan terjadi gitu, ya dijatuhkan sanksi. Lanjut ke nomor 4 nih, berhubungan dengan nomor 4 ya. Jika emang benar terjadi pelanggaran kode etik gitu oleh hakim MK, jika terbukti ya terjadi pelanggaran, Dewan Etik ini dapat menjatuhkan sanksi gitu terhadap hakim MK ini sesuai dengan aturan gitu, mulai dari teguran mungkin, terus juga hingga rekomendasi pemberhentian gitu guys. Oke guys, sekian sudah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada kata yang tidak enak di hati, tutur kata yang tidak enak didengar. Mohon maaf. Saya Saiful Ajari. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Bye bye. See you next time.